Halo adik-adik, bagaimana kabar semuanya? Ya, pada saat ini Bang Armin akan bercerita tentang salah satu cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Nah, ceritanya begini. Pada dahulu kala di Jawa Barat, ada seorang raja dan permaisuri yang sudah lama belum dikaruniai seorang anak. Mereka sudah bertahun-tahun menunggu dan pada akhirnya, sang raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana, sang raja berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai seorang anak. Dan tak lama kemudian, doa sang raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya sehingga mereka sangat memanjakan dan segala apa yang diinginkan oleh putri mereka pasti dituruti. Nah, tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Pada suatu hari, dia berulang tahun yang ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta tersebut. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa yang berupa kalung. Kalung tersebut terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Pada saat pesta berlangsung, sang raja menyerahkan kalung tersebut kepada putrinya. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukai kalung ini, kata raja tersebut. Raja bersiap mengalungkan kalung tersebut ke leher putrinya. Namun, sungguh di luar dugaan, sang putri menolak mengenakan kalung tersebut. Katanya, "Aku tidak suka kalung ini, ayah," tolak putri dengan sangat kasar. Raja dan permaisuri pun terkejut. Kemudian permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung tersebut ke leher putrinya. "Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung ini. Kalung ini sangat jelek," teriak putri sambil menepis tangan ibunya. Tanpa sengaja, kalung tersebut pun terjatuh. Permata-permata tersebut bercerai-berai di lantai. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri tersebut sangat menyayat hati seluruh rakyat yang hadir dalam pesta tersebut. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air tersebut menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk sebuah danau. Anehnya, air danau tersebut berwarna-warni seperti warna permata kalung. Kini danau tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Anak-anak, kita telah mendengar cerita tentang asal mula Telaga Warna. Sekarang, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Silakan anak-anak sekalian membantu Bapak dalam menjawab pertanyaan dari cerita Telaga Warna yang sudah kita dengar. Siapa saja tokoh dalam cerita asal mula Telaga Warna tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tokoh dalam cerita asal mula Telaga Warna adalah yang pertama, sang raja, yang kedua permaisuri, dan yang ketiga yaitu putri raja. Bagaimana penokohan pada cerita asal mula? Raja memiliki watak yang sangat baik dan penyayang.
Sedangkan permaisuri memiliki watak yang baik hati dan penyabar. Namun, sang putri atau anak raja, dia memiliki watak yang kasar, egois, dan manja. Sebutkan latar cerita asal mula Telaga Warna tersebut. Latarnya terdapat di suatu kerajaan yang ada di Jawa Barat. Ya, anak-anak, sebutkan pesan moral yang terdapat dalam cerita asal mula Telaga Warna. Baik, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita asal mula Telaga Warna tersebut. Yang pertama, sebagai orang tua, janganlah kita membajakan anak kita secara berlebihan. Dan sebagai seorang anak, hendaklah kita jangan sombong dan jangan manja dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang orang tua kita miliki. Hendaklah kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bagaimana tanggapan kita atau kalian sebagai siswa terhadap cerita asal mula Telaga Warna tersebut? Bapak kasih contoh jawabannya dari cerita yang sangat menarik, mengajarkan kita supaya menjadi anak yang tidak durhaka kepada orang tua. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi berupa rekaan atau fantasi atau hayalan, bukan berdasarkan kejadian nyata. Nah, di dalam cerita fiksi tersebut terdapat unsur intrinsik cerita fiksi. Nah, unsur intrinsik cerita fiksi ini apa-apa saja? Yang pertama, tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, latar. Yang kelima, konflik. Yang keenam, sudut pandang. Dan yang ketujuh, percakapan. Selain unsur intrinsik, terdapat juga unsur ekstrinsik dari cerita fiksi. Nah, unsur ekstrinsik ini apa-apa saja? Yang pertama, latar belakang penulis. Kemudian yang kedua, latar belakang masyarakat. Dan yang terakhir, nilai atau norma yang ada di masyarakat. Sekarang Bapak akan memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Yang pertama, cerita asal mula Telaga Warna. Dia menceritakan seorang raja dan permaisuri yang berharap dan berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Namun setelah mereka memiliki seorang anak yang telah tumbuh menjadi anak yang sangat manja dan pemarah. Dan yang paling penting, anak itu sangat durhaka terhadap mereka berdua. Apa ada tugas untuk kalian? Yang pertama, silakan kalian cari salah satu cerita fiksi. Kemudian tentukan tokoh dan penokohan serta latar dari cerita tersebut. Setelah itu kalian tulis dengan singkat apa saja pesan moral dari cerita tersebut. Baik anak-anak, untuk hari ini kita telah selesai mempelajari cerita fiksi tentang asal mula Telaga Warna. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran. Nah, pesan Bapak, silakan dipelajari lagi dari cerita fiksi yang telah kita pelajari. Terima kasih untuk semuanya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih.